nanti kita lihat aja gitu. Saya pernah baca memang benar bahwa fasting itu bahkan mengatakan beberapa studi mengatakan bahwa bisa memperpanjang usia bahkan ya. They say reduce early death katanya begitu. Tapi juga sebenarnya lebih kepada kayak paparan terhadap toxicity otomatis jadi berkurang. Mungkin itu dimaknai jadi akhirnya jadi ya itu tadi. Iya benar. Padahal dulu aneh ya Mas ya. Saya pernah baca satu buku kesehatan loh. Dia bilang justru kita harus suka grazing. Kayak harus sering makan katanya. Sedikit tapi sering gitu. Tapi kalau saya baca-baca terakhir kayaknya itu that's not the right, because our body tadi kan Mas Ben apa jadi invite insulin terus jadi terus banyak. Pakai overwork banget kayak begitu. So I do fasting sudah haminnya. Tapi itu sebenarnya balik lagi kalau saya bilang, makanya kenapa ada istilah orang bilang there is no such thing as one size fits all program atau one size fits all recipe. Nah jadi kalau seandainya ada orang bilang saya makan sedikit tapi sering gitu misalnya, nggak apa-apa dan bagus buat saya gitu. Kenapa? Karena komposisi tubuhnya dia memungkinkan untuk dia melakukan itu. Jadi kayak kalau berbicara orang yang punya financially lebih secure daripada yang financially insecure, kan itu cara lifestyle-nya berbeda sekali. Of course. Gitu. Nah jadi saya pikir itu sebenarnya lebih kepada situasi itu gitu ketimbang daripada yang saya katakan tadi kita lompat kepada satu konklusi bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Contoh ada juga Mbak yang paling populer orang sering ngomong 85% adalah nutrition, exercise only 20%. Kan orang sering ngomong gitu. Benar. Tapi kalau kita buat investigasi, kenapa bisa ada orang berbicara seperti itu? Ketika kita overweight, kelebihan berat yang luar biasa, mungkin obesitas yang mungkin kadar lemaknya udah di atas 40% atau berapa persen. Ketika dia melakukan aktivitas olahraga, masalahnya secara visual tidak terjadi yang namanya progres yang signifikansi yang bisa kelihatan mata. Tapi ketika dia pay attention sama puasa, lalu dia kontrol karbo dan sebagainya, ternyata secara visual dia langsung melihat bahwa benar bermanfaat banget, langsung cepat turun. Jadi akhirnya dia lompatlah ke dalam satu konklusi, dia bilang exercise nggak penting. Yang penting adalah ngatur makan. Tapi sekarang kita lihat anak-anak atlet yang komposisi tubuhnya sangat ideal, dan ini apa? Tiap hari kerjanya cheating, makannya sembarangan, tapi perutnya six pack terus. Nah, terus ngomongnya apa? Dia bilang, 80% is exercise, yang penting dia bilang, makan mah santai aja gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita petik daripada situasi itu? Ternyata, it's not about dari siapa yang lebih mayoritas, tapi lebih kepada tergantung daripada masing-masing orang memiliki komposisi tubuh yang berbeda gitu. Tapi setelah mengatakan begitu, kan I would say banyakkan orang ada